Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rohaniatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Sultan Mahmud Badarudin dalam melawan kolonial Belanda. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya. Akan tetapi keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Belanda ingin menguasai Palembang karena Palembang merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia. Selain itu, Palembang juga kaya akan sumber daya alamnya. Kemudian, pecahlah Perang Menteng berasal dari kata Munting Hill pada tanggal 12 Juni 1819. Perang ini merupakan perang paling dahsyat pada waktu itu, di mana korban terbanyak ada pada pihak Belanda. Pertempuran berlanjut hingga keesokan hari, tetapi pertahanan Palembang tetap sulit ditembus, sampai akhirnya Munting Hill kembali ke Batavia tanpa membawa kemenangan. Belanda tidak menerima kenyataan itu. Gubernur Jenderal van der Capellen merundingkannya dengan Laksamana Konstanti Johan Walter Beck dan Majen Hendrik Marcus de Kock, dan diputuskan mengirimkan ekspedisi ke Palembang dengan kekuatan dilipat gandakan. Tujuan untuk melengsarkan dan menghukum Sultan Mahmud Badarudin serta mengangkat keponakannya Pangeran Jayaningrat sebagai penggantinya. Sultan Mahmud Badarudin telah mempersiapkan serangan balik tersebut di beberapa tempat di Sungai Musi. Sebelum masuk Palembang, dibuat benteng-benteng pertahanan yang dikomandani keluarga Sultan sebagai benteng pertahanan Palembang. Pertempuran sungai dimulai pada tanggal 21 Oktober 1819 oleh Belanda dengan tembakan atas perintah Walter Beck. Serangan ini disambut dengan tembakan-tembakan meriam dari tepi Musi. Pertempuran baru berlangsung 1 hari. Walter Beck menghentikan penyerangan dan akhirnya kembali ke Batavia pada 30 Oktober 1819. Persiapan pertama adalah restrukturisasi dalam pemerintahan. Putra mahkota Pangeran Ratu Pangeran Muhammad Jing Jamaluddin Wangsa Martaraja Wijayanegara pada Desember 1819 diangkat sebagai Sultan dengan gelar Muhammad Jing Jamaluddin Wangsa Martaraja Wijayanegara. Penanggung jawab benteng-benteng dirotasi, tetapi masih dalam lingkungan keluarga Sultan. Bulan Juni 1821 bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Hari Jumat dan Minggu dimanfaatkan oleh dua pihak yang bertikai untuk beribadah. De Kock memanfaatkan kesempatan ini. Ia memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerang pada hari Jumat dengan harapan Sultan Mahmud Badarudin juga tidak menyerang pada hari Minggu. Pada waktu dini hari Minggu 24 Juni, ketika rakyat Palembang sedang makan sahur, Belanda secara tiba-tiba menyerang Palembang. Serangan dadakan ini tentu saja melumpuhkan Palembang karena mengira pada hari Minggu orang Belanda tidak menyerang. Setelah melalui perlawanan yang hebat, tanggal 25 Juni 1821, Palembang jatuh ke tangan Belanda. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1821, berkibarlah bendera Rot, Wit en Blauw di Basjen, kota Besak. Maka resmilah kolonialisme Hindia Belanda di Palembang. Tanggal 13 Juli 1821, menjelang tengah malam tanggal 3 Syawal, Sultan Mahmud Badarudin beserta sebagian keluarganya menaiki kapal. Tidak semua keluarga Sultan Mahmud Badarudin bisa terbawa kapal. Pada tanggal 4 Syawal dengan tujuan Batavia. Dari Batavia, Sultan Mahmud Badarudin dan pengikut serianya diasingkan ke Pulau Ternate sampai akhirnya hayatnya 26 September 1852. Sebagian keluarga Sultan karena tidak mau ditangkap, oleh sebab itulah putra mahkota Pangeran Ratu dikejar Belanda. Pangeran Ratu setelah mendengar ayahnya Sultan Mahmud Badarudin ditawan yang pertama di penjara bawah tanah di Jatinegara Mester. Setelah itu juga pada tahun 1823 diasingkan ke Manado di Gunung Nona sampai akhir hayatnya di sana. Tahun wafat Pangeran Ratu putra mahkota Sultan Mahmud Badarudin 1828. Itulah tadi sekilas penjelasan tentang perlawanan Sultan Mahmud Badarudin dalam melawan kolonial Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.